macam problem, berbagai macam permasalahan dalam hidup apapun, baik masalah kesehatan, masalah ekonomi, atau masalah sosial, atau masalah apapun yang kita hadapi, keluarga dan lain sebagainya, maka yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ingat kepada selain Allah, dan ini merupakan adab dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita setiap hari mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku minta pertolongan. Jadi jika kita punya masalah dalam kehidupan kita ini, adab dan akhlak yang harus kita miliki pertama kali, ingatlah Allah, bahwa permasalahan datangnya dari Allah, dan Allah pula yang akan menyelesaikan permasalahan kita. Apabila kita sakit para jemaah yang mulia, maka ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita minta kepada Allah menjalankan salat, hajat, kemudian kita bersedekah mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita usaha secara lahiriah sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebagaimana kita telah hafal semuanya, bahwa wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Satu hal yang merupakan dalil adab ataupun hal yang tidak sopan para jamaah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita punya masalah, kita ingat selain Allah, kita dahulukan selain Allah, baru setelah kita mentok tidak bisa menyelesaikan problem, baru kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Kalau dia sakit, pertama kali yang dia ingat adalah obat. Kalau dia sakit, yang pertama kali yang dia ingat adalah dokter. Kalau dia sempit uang, tidak punya uang, miskin, maka yang pertama kali dia ingat adalah orang kaya kah, atau saudaranya yang kaya kah. Jika dia punya hutang atau punya usaha, akan membuka usaha butuh kapital atau modal yang banyak, maka pertama kali yang dia ingat adalah bank untuk dimintai hutang. Ya, jika dia punya problem rumah tangga, maka pertama kali yang dia ingat adalah bagaimana dia konsultasi kepada ahli yang di bidang daripada keluarga dan lain sebagainya. Para jamaah yang mulia, hal yang demikian ini tidaklah patutnya ada dalam kehidupan seorang yang beriman, yang Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti yang pertama kali kita ingat, segala problem kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan salat. Kemudian yang kedua, para jemaah yang mulia, ajaran Nabi, ajak kita kepada Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, ya hasinu amwalakum bis-sadaqah, ahasinu amwalakum bis-zakah, wa da'u mardakum bis-sadaqah. Bentengilah harta kalian itu dengan zakat. Maka dengan zakat tersebut harta kalian akan dijaga oleh Allah, dan obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Para alim ulama mengatakan, obatilah orang yang sakit itu dengan sedekah, maknanya semua problem yang kita hadapi merupakan sakit. Problem itu merupakan penyakit, dan penyakit itu akan diselesaikan dengan cara Rasulullah, dengan kita bersedekah, memberikan sedekah kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang memerlukan daripada sedekah tersebut. Maka dengan kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, akan menarik rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan dengan rahmatnya Allah tersebut, problem kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pertama kali, sebelum kita bersedekah, meminta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selesaikan daripada semua permasalahan kita dengan salat. Para jemaah yang mulia, begitu kita punya problem, harus ingat salat, minta kepada Allah. Kunci untuk membuka perbenaran Allah dengan salat. Maka bukalah sajadah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat hajat, 2 rakaatkah, 4 rakaatkah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita laporkan semua permasalahan daripada kehidupan kita ini. Kemudian setelah itu kita bersedekah, barulah kita
keluarkanlah rasa kebesaran makhluk dalam batin kita. Gantungan-gantungan, sandaran-sandaran selain Allah yang membuat diri kita ini sempit, yang membuat kita ini jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita keluarkan dari hati kita dan kita gantikan estimasi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantikan gantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang kita harap kecuali Allah, tidak ada yang kita minta kecuali Allah, tidak ada yang kita gantungi dalam hidup ini kecuali Allah. Para jemaah yang mulia, tanggalkan rasa bangga diri kita terhadap uang yang kita miliki. Tanggalkan rasa gantungan kita terhadap kekuatan harta benda, kekuatan pangkat dan derajat yang kita miliki, kekuatan bapak dan ibu kita yang kuat hartanya atau kuat pangkatnya, kekuatan saudara-saudara kita, dan bahkan kekuatan yang ada di seluruh alam semesta ini. Kita keluarkan dalam hati kita, dan tidak ada kekuatan kecuali Allah. La ilaha illallah. Inilah ajaran yang kedua merupakan adab seorang muslim, seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Ankabut ketika Fir'aun membanggakan dengan kerajaannya yang dimilikinya, dan ketika Fir'aun membanggakan kerajaan yang dimilikinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Fir'aun, kebanggaan kamu, rasa kegantungan kamu terhadap kebesaran kerajaan kamu, ketahuilah kamu ini berpegang teguh seperti sarang laba-laba berpegang dengan rumah-rumahnya. Apa yang kamu pegang ini adalah seperti sarang laba-laba. Ya, tahu laba-laba di sini baru. Sarang laba-laba. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Bahwa sesungguhnya yang paling lemah di alam semesta ini rumah adalah rumahnya laba-laba tersebut. Ketika Haman, anak buah Fir'aun, membanggakan kekuatan teknologi yang dimilikinya, sehingga dia sudah menciptakan keilmuannya, arsitektur yang dia milikinya, bisa membuat piramid, bisa membuat king kepala singa yang merupakan 7 keajaiban dunia. Dia bangga dengan teknologinya. Maka Allah jawab, wahai Haman, kehebatan teknologi kamu, dan kamu bangga, kamu besar-besarkan teknologi kamu, itu seperti sarang laba-laba. Ketika Qarun membanggakan di dalam surat ini harta bendanya, yang manis mulia. Manusia sekarang membanggakan teknologi, tapi masih menganggap takjub, heran terhadap teknologi yang dimiliki orang terdahulu seperti Haman. Banyak orang sekarang ini bangga dengan kekuatan harta bendanya. Ketahuilah, dari Masyriq sampai Maghrib tidak ada orang yang punya kekayaan seperti kekayaannya Qarun. Qarun itu disebutkan di dalam Al-Quran, kunci-kunci gudangnya, kunci-kunci perbendaharaan yang dimiliki Qarun, jika dikumpulkan, gudang emas kuncinya diambil, gudang perak kuncinya diambil, gudang berlian kuncinya diambil, gudang semua gudang-gudangnya kuncinya diambil. Maka 9 orang yang kuat-kuat tidak mampu mengangkat kunci-kunci gudangnya. Kalau kuncinya tidak mampu diambil, tidak mampu diangkat oleh 9 orang, bagaimana isi